Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallahi. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 19 terkait dengan hizbus syaitan adalah golongan atau partainya syaitan. Maksudnya orang-orang yang secara sadar atau tidak menjadi pengikut syaitan. Dan istilah hizbus syaitan itu bukan buatan manusia, tetapi langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 19. Dan ada dua ciri hizbus syaitan. Pertama, mereka dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, mereka dibuat lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sebagai perempuan dikatakan oleh Rasulullah an-nisa'u habailus syaitan, perempuan itu menjadi jejaring syaitan, itu mudah sekali. Maka kalau kita kembali kepada sejarah di dalam Al-Quran pada Quran surah Ali Imran ayat 36 terkait dengan Hannah istri Imran ketika berdoa memohon kepada Allah agar bayi yang dikandungnya itu laki-laki, ternyata lahir perempuan. Kemudian dia sempat mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, bukankah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan? Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberinya nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohon perlindungan untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Perempuan punya peluang besar, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan, di mana banyak sekali iklan-iklan atau di mall atau di pasar ataupun di HP atau di TV yang sering kita lihat adalah iklan yang mengajak untuk kita menghambur-hamburkan harta, yang akhirnya kita tidak bisa melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan seperti memperbanyak sedekah dan juga anjuran untuk membayar zakat fitrah. Maka mari kita pelajari bagaimana setan itu membuat manusia lupa dengan Tuhannya, yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah tadlil, menyesatkan. Yang kedua dengan takhwif, yaitu menakut-nakuti. Pada pembahasan kali ini kita fokus kepada tadlil. Bagaimana setan itu menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan melalui para rasul yang diutus mana yang benar dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada manusia
untuk menempuh kehidupan di dunia supaya mendapatkan kebaikan di akhirat. Akan tetapi, syaitan berusaha untuk memutarbalikkan, mencampur adukkan, mengaburkan semuanya itu sehingga manusia yang notabene-nya adalah anak cucu Adam dapat tersesat dari jalan yang lurus. Langkah-langkah yang ditempuh syaitan yang perlu kita waspadai, yang pertama adalah berupa bisikan yang dikenal dengan was-was. Pada Quran surah An-Nas, bagaimana Rasulullah mengajarkan dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, untuk senantiasa kita baca dalam rangka minta perlindungan kepada Allah, karena syaitan itu selalu membuat manusia menjadi ragu di dalam hatinya, ragu akan kebenaran Tuhannya. Yang kedua, lewat nisyan, lupa. Lupa memang sesuatu yang manusiawi, tapi setan berusaha membuat manusia lupa kepada Tuhannya. Atau paling kurang membuat manusia menjadikan lupa sebagai alasan untuk menutupi kesalahannya. Sebagaimana pada Quran surah Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk lagi bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Di bulan suci Ramadan, kadang-kadang ketika orang yang sudah menyatakan dirinya Islam tapi tidak berpuasa, kemudian makan di depan orang yang berpuasa dengan sengaja mengatakan hormati yang tidak puasa. Jadi agama dibuat sendagurau, dibuat mainan. Yang ketiga, lewat tamani, angan-angan kosong. Syaitan berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan hayalan yang mustahil terjadi dan dengan angan-angan kosong. Allah mengingatkan kita akan tekad syaitan untuk membangkitkan angan-angan kosong itu pada diri manusia. Pada Quran surah An-Nisa ayat 119, janjinya syaitan adalah wala udillannahum wala umanniyannahum. Sesungguhnya saya, syaitan, akan menyesatkan mereka dan sungguh saya akan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Kemudian setelah itu Allah memberikan jawaban pada ayat 120 di surah An-Nisa, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Kemudian yang keempat, dengan tazyin, memandang baik perbuatan maksiat. Syaitan berusaha dengan segala macam cara menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga yang batil kelihatan terpuji dan yang terpuji kelihatan batil. Maka pada Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata,
dalam MOU-nya dengan Allah, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi pada sikap tazyin di sini, ya, jadi setan sendiri berjanji tidak akan menyesatkan hamba yang ikhlas di dalam melaksanakan aturan-aturan agamanya. Kemudian yang kelima, wa'dun, janji palsu. Jadi syaitan berusaha membujuk umat manusia supaya mau mengikutinya dengan memberikan janji-janji yang menggiurkan, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mau menuruti ajakannya. Sekarang banyak sekali investasi, ajakan yang tidak benar, ada juga jual beli online dengan alasan memberikan modal, ya. Nah, itu perlu diwaspadai karena Allah telah mengingatkan pada Quran surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Berkatalah syaitan, tatkala perkara telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak akan ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Kemudian yang ke-6, kaidun, tipu daya. Dalam Quran surah An-Nisa 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitani inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang yang ingkar berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jadi syaitan berusaha dengan segala macam tipu daya untuk menyesatkan manusia. Dan sebenarnya tipu daya syaitan itu tidak akan berpengaruh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ketujuh, saddun, hambatan. Wala yusaddannakumus syaitanu fa innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Pada Quran surah Az-Zuhruf ayat 62, bahwa setan itu berusaha untuk menghalangi umat manusia dengan menggunakan segala macam hambatan. Kemudian yang ke-8, adawah, permusuhan. Pada Quran surah Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka maukah kamu berhenti? Sehingga syaitan berusaha menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia, karena dengan permusuhan itu manusia akan lupa diri dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk membinasakan musuh-musuhnya. Maka Allah melarang khamar dan judi
sekarang sudah berkembang jadi judi online yang sudah susah untuk dideteksi gitu ya. Maka 8 langkah yang ditempuh oleh syaitan untuk menyesatkan manusia, yang hasilnya manusia tidak lagi mengenal dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Untuk seterusnya mereka akan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil itu di dalam kehidupan mereka sebagai korban dari tadlil yang menyesatkan. Setan itu akan lahir generasi atau pribadi yang beriman setengah atau beragama Islam secara parsial. Sehingga pada bulan suci Ramadan bagaimana kita istiqomah, yang sudah bisa dibaca ketika sudah 1 minggu, ya itu softnya sudah mulai berkurang jamaahnya yang melakukan sholat malam. Nah, untuk itulah maka ini perlu kita perhatikan ya apa yang terjadi, kenapa mereka tidak bisa istiqomah. Nah, untuk itulah kalau di bulan suci Ramadan setan dibelenggu oleh Allah, kalau masih lepas berarti kita belum mengerti tentang musuh yang masuk dengan berbagai macam cara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.